Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kompilasi soal matematika untuk khususnya untuk kawan-kawan yang mengerjakan seleksi calon pegawai negeri sipil ini ya kawan-kawan. Ini khusus untuk yang studi matematika ya. Bersama saya pegiat matematika Pak Jun. Ayo kita kupas bersama. Soal pertama, nah ini ya. Ada jika X itu bilangan yang terletak di antara 100 sampai dengan 400, apakah X adalah kelipatan terkecil dari bilangan 5, 6, 7, 10? Maka X kalau begitu bilangannya berapa kalau begitu? Nah, ini ya. Ayo kita kupas. Nah, ini tentang apa? Ya otomatis ya tentang KPK gitu kan ya. Tentang KPK. Ayo KPK. KPK dari apa ya? Ini KPK dari apa? KPK dari ini 5, 6, 7, dan 10 gitu ya. Nah, ini ada bilangan 5. Ada bilangan 6. 6 itu kan 2 kali 3. Nah, ya. Nah, 2 kali 3. Nah, kali 3 ya. Kemudian 7. Nah, kemudian ada bilangan 10. 10 itu 2 kali 5. Nah, ya. 2 kali 5. Nah, kalau begitu KPK dari kesemua bilangan ini berarti apa? Kan ada unsur 2, karena kan pangkatnya 1 semua ya. Ini 5 pangkat 1, 2 pangkat 1, 3 pangkat 1. Ingat pelajaran di SD dulu ya. Apa ini? Ayo, berarti 2 kali 3, karena 2-nya sama yang tulis salah satu. Berarti apa? KPK-nya nanti adalah 2 kali 3 kali. Nah, ini yang ada semuanya di situ ayo. 5 terus kali 7. Nah, kali 7. Loh, kalau begitu jawabnya berapa? Lah ini 2 kali 3 itu 6. 6 kali 5 jawabnya 30. 30 kali 7 jawabnya 210. Tidak sulit ternyata. Iya, karena ini pelajaran SD dulu. Ya. Jadi apa? KPK dari bilangan kelipatan terkecil dari 5, 6, 7, dan 10 adalah 210. Ya, ini tadi kalau ini 6 kali 5 kali 7. Nah, jawabnya adalah 210. Sip. Jadi soal yang seperti ini ya memang model-model soal tentang untuk seleksi khususnya untuk tes potensi akademiknya ini kan ya. Karena apa? Soal begini ini kadang ya bagi sebagian orang juga merasa sulit, namun bagi sebagian yang lain juga dirasa mudah ya. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk yang seleksi perangkat desa. Nah, itu juga demikian ya. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nah ini ada jika 333.333 nah, dikurangi X sama dengan 383.333. Maka nilai X-nya berapa? Nah, ingat. Nah, ini kalau secara matematika X-nya ini hasilnya kan ini pindah ke sini, ini geser ke kiri juga boleh ya. Jadi apa? X pindah sini, sini. Nah, berarti apa? Sama pula dengan X-nya itu adalah apa? 333.333 dikurangi dengan 383 ini tuh ya, kalau ini pindah ini dipindah ke kanan. Ya. Maka kalau kita geser seperti itu, nah, akan ketemu jawabannya. Oke. Maka kita lihat dulu optionnya ya. Pertanyaan tadi apa? Maka nilai X ini adalah titik-titik. Nah, ini berarti X kecil, berarti kali maksudnya ya. Titik-titik kali 10 pangkat 4. Berarti titik-titik ini isinya angkanya berapa kalau begitu ya. Oke, kita lihat dulu optionnya. Nah, optionnya ternyata angkanya adalah 50, 5, 1, min 5, 50, negatif 50 ya. Nah, kalau begitu jawabnya yang mana? Ayo kita kupas ya, kita kupas. Ini bentuk yang seperti ini ya. Nah, ini tak tuliskan dulu.
Nah, ini kalau menurut matematisnya, ini karena apa? Ini untuk kalian yang apa sudah dewasa ya, khususnya lebih dari kelas 12 gitu ya. Maka apa untuk X-nya ini kita geser ke ruas kanan. Nah, yang ini kita geser ke ruas kiri. Gitu ya, jadinya apa? 333 ribu ini ya. Wah, angkanya agak sulit ini. Nah, ini karena positif geser ke kiri jadi apa? Negatif. Negatif berapa? 383.000 apa? 83.000. Nah, sorry ini karena pakai mus jadi agak lumayan sulit ini saya. Nah, gini. Nah, berarti apa? Sama dengan yang X ini tadi kan negatif geser ke kanan jadi positif X-nya. Nah, maka apa? Agar tidak apa menjadi hal yang terbiasa gitu ya, maka apa? Ini X-nya saya geser ke kiri. Nah, pindah ke kiri, tapi ini hasilnya saya geser ke kanan. Berarti apa? Kalau 333.333 dikurangi 383.333, jamnya apa? Nah, ini kan jawabnya negatif 50.000. Nah, 50.000. Nah, kalau begitu, ini jawabannya adalah negatif 50.000. Kalau begitu, ini permintaannya adalah kali 10 pangkat 4. Berarti apa maksudnya? Si X ini dijadikan berapa agar bisa ini 10 pangkat 4. Berarti kan sama pula dengan negatif 5 kali 10 pangkat 4. Karena 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Gitu kan ya. Sehingga apa? Negatif 5 kali 10 pangkat 4 jawabnya adalah ini. Yaitu negatif 50.000. Jadi jawabannya apa? Ya otomatis yang ini. Jawabannya adalah negatif 5. Jadi jawabnya apa? Yang do. Ya, tidak sulit aslinya soal ini. Cuma butuh kecermatan gitu aja. Maka apa kawan-kawan saya yakin kalau sudah melihat video ini mesti bisa mengerjakannya. Oke ya. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah 33% dari 163. Nah, ini kan hanya perkalian biasa ini ya. Kawan-kawan saya yakin ini hitungannya sudah sangat mahir. 33% itu artinya apa? Hampir mirip ya, hampir mendekati kita aja tepatnya ya. Nah, 33% itu mendekati angka sepertiganya, artinya sepertiga ya, mendekati angka sepertiga meskipun tidak pas gitu ya. Namun ini mendekati sepertiga lah. Kalau ini sepertiga dari 163, berarti kan jawabannya kan puluhan kan. 163 dibagi 3 kan lebih jawabannya puluhan. Berarti apa? Yang ini bukan, yang ini pasti bukan, apalagi yang ini jawabannya pasti bukan. Berarti apa? Tinggal kemungkinannya adalah yang A atau yang B, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu apa? Karena yang tadi pertanyaannya adalah 33% dari 163. Berarti 33% itu kan aslinya kan 33 per 100. Ini kan ya, per 100. Nah, terus kali 163. Nah, caranya melihat jawabannya yang mana? Dilihat aja angka belakangnya ini kan 3. Ini 3. Berarti apa? Kalau 3 kali 3 jamnya apa? 9. Berarti apa? Jawabnya mesti yang ada angka 9 ya. Berarti malah kalau dari A yang B, malah jawabannya ya. Nggak usah dihitung, nanti mesti kamu akan tahu jawabannya mesti ini. Kenapa? Karena angka belakangnya 3, ini 3. Wah, berarti mesti ada sama gitu kan ya. Pasti ada angka 9. Nah, apakah betul? Ya, nanti silakan kamu hitung. Nanti kalau itu 33 kali 163, jamnya mesti 5, 3, 7, 9, atau dibagi 100, ketemunya ya. Jadi nanti kalau kamu hitung, ini kawan-kawan ya, maka ini nanti jawabannya sama pula dengan 53 ya. 5379 per 100. Nah, ini per 100. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk desimal, maka jawabannya adalah seperti yang A ini. Oke ya.
Sip, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nah ini juga ada soal model seperti ini di analitik soal CPNS ini ya. Jika N dibagi 7 sisanya 3, maka berapakah sisanya jika 5N dibagi 7? Nah, contoh bilangan yang dibagi 7 sisanya 3 itu berapa? Ya boleh 10 boleh deh ya. 10 itu kan kalau dibagi 7 ya. 10 kalau dibagi 7 itu kan jawabnya, nah ini ya, kalau ada 10, nah, misalnya N-nya 10, sorry, ini N-nya 10, nah, ya. Nah, kalau ini 10 dibagi 7 kan sisa 3, betul? Ya, ini jadi kalau ada, ini ya, 10 per 3 itu kan dapat 1, nah, benar kan ya, 10 kalau dibagi 7, nah ini kan dapat 1, nah sisanya itu jadi 3, gitu kan. Nah, sisa bisa di sini, nah ini per 7, hasilnya gini lah yang biasanya ya. Nah, maka yang namanya sisa yang atasnya ini hasilnya ya. Nah, jadi apa? Kalau 10 dibagi 7, sisanya artinya adalah 3. Bilangan yang lain misalnya berapa? 31 ya, 31 kan juga bisa ya. 31 itu kalau dibagi 7 kan dapat 4. Nah, misalnya yang N-nya itu sama dengan 31 misalnya ya. Nah, 31. Nah, 31 kalau dibagi 7 kan dapat 4. Nah, 4 kali Nah, 31 bagi 7 dapat 4, masih sisa gitu kan. Sisanya berapa? 3. Kenapa? Nah, karena 31 per 7. Nah, ini kan jamnya kan jadi apa? 4, 3 per 7. Nah, ini sisanya. Nah, ini ya. Maka sisanya kan ini. Nah, ya. Maka kalau begitu, bila saya ambil contoh, misalnya kalau N-nya itu adalah saya gunakan yang 10, atau nanti kamu gunakan yang ini juga boleh, gitu ya. Nah, saya gunakan kali yang 10 karena yang mudah. 5 kali 10 berarti berapa? 50. Nah, kalau 50 N, berarti kalau misalnya N-nya 10, maka ini 50. Kalau dibagi 7, nah ya, dibagi 7, dapat berapa? 7 kali berapa agar mendekati 50, jamnya kan sama dengan 7, betul? Nah, 7 sisanya berapa? Sisanya 1, karena 7 kali 7 kan 49. Nah, hasilnya kan 7, 1 per 9 lah. Maka sisanya itu ini. Sehingga apa? Jawaban untuk soal ini, kalau ada 5N dibagi 7, jawabnya sisanya itu adalah 1. Jadi jawabnya adalah yang oke ya. Nah, kemudian kalau pakai ini juga demikian, sisanya juga mesti sama, yaitu 1. Dan nanti saya teruskan yang lain juga akan sama, bahwa nanti 5N-nya, nah, kalau dibagi 7 mesti sisa 1. Oke ya. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada bentuk seperti ini, sorry. 6 per 7 dari 87,5% adalah titik-titik persen. Nah, ini masih ada persennya. Berarti apa? Berarti kita hanya tinggal mengalihkan ini saja kali itu hasilnya ya. Berarti apa? Ayo kita kupas bareng. Oh ya, kita lihat dulu optionnya. Nah, optionnya seperti ini, 7,5, 75, 125, 350, 750. Nah, maka kalau ada bentuk seperti ini, nah, ngijirnya gimana? Nah, karena ini sudah dalam bentuk persen, ya jawabannya kan ini adalah sudah dalam bentuk persen. Maka apa? Hasilnya kita suruh hanya menghitung 6 per 7 kali, nah, karena dari ini bermakna kali ini ya, nah, bermakna kali. Nah, ini ya, bermakna kali berapa? 87, nah, 5. Nah, 5. Ya, gini. Berarti persennya enggak usah diikutkan karena nanti kan jawabannya sudah dalam bentuk persen. Maka apa? Ya kita tinggal menghitung ya pembagian ini. Gimana caranya? Ya ini aja ini ting ting. Nah, kalau 87,5 kalau dibagi 7 itu dapat berapa? Nah, ya ini yang hitung-hitungannya. Oke? Ya.
Dapatnya adalah 12 setengah. Ya, 12 setengah. Betul enggak ini? Ayo, kita hitung. Ayo, kalau 12 kali 7 kan berapa? 12 kali 7 kan 84, tambah setengah dari 7 kan 3 setengah. Jamnya 87 setengah. Betul kan ya? Maka apa? Jawabannya kita tinggal hitung. 12 setengah kali 6. Jamnya berapa? Nah, nek rolas pengen 6 aja hitung 10 loro. Tambah separuhnya 6. 3 berarti jamnya apa? 75. Nah, berarti apa jamnya? Tinggal ngikir ini. Ting. Nah, sudah selesai. Ya. Nah, ini kawan-kawan semoga bermanfaat materi kali ini ya kaitannya dengan matematika analitik. Jadi aslinya soalnya ya tidak begitu rumit ya. Namun demikian di bagian yang lain juga ada yang rumit ya. Nah, namun ini yang betul-betul sederhana untuk matematika analitik. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke. Hanya dulu, oke cukup ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terus berusaha, terus berikhtiar menuju puncak prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.